Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan dapat kita bersama lagi pada minggu ini untuk kita berbakti bersama sebagai satu jemaat Tuhan. Selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa yang ada dalam jemaat kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dengan kesehatan, dengan perlindungan daripada Dia, dengan kelimpahan daripada Allah. Dan pagi ini kita datang bersama sebagai satu jemaat untuk kita meraihkan kebesaran Tuhan kita yang menjadi Bapa atas segalanya. Kita meraihkan perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita melihat kepada satu petikan firman Tuhan yang saya baca untuk renungan kita bersama. Diambil pada Mazmur bab 19. Bacaan daripada ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung daripada panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuatkan mata percahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Puji Tuhan, indah firman Tuhan untuk kita. Dan pagi ini kita terus kita meraihkan Tuhan kita dalam perjamuan suci dan seterusnya dalam puji sembah kita. Sebelum itu mari kita berdoa, serahkan waktu pagi ini kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu bagi setiap kami. Engkaulah Bapa kami ya Tuhan, sentiasa memeliharakan kami di dalam pangkuan-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan, sentiasa kami terima dalam hidup kami. Dan Engkaulah yang memelihara kami, hari-hari kami. Engkau pimpin supaya kami menjadi umat yang berhasil, umat yang menikmati kasih-Mu dan mengalirkan kasih-Mu kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan atas bapa-bapa yang ada di dalam gereja ini, bahkan di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau memberkati setiapnya dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka, dalam segala yang dilakukan. Engkau jadikan mereka berhasil Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka menjadi saluran-Mu untuk memimpin setiap keluarga kepada-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa bagi yang memimpin pujian penyembahan pagi ini, dan Engkau yang urapi mereka dengan limpahan kuasa-Mu. Kami juga berdoa angkatkan Cikgu Regan yang akan berkongsikan firman-Mu kepada Engkau ya Tuhan. Kira urapan-Mu atas kata-katanya, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya merupakan firman-Mu yang hidup, yang membangunkan hidup kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Kita puji Tuhan, dan seterusnya saya serahkan waktu seterusnya kepada pastor yang akan memimpin kita dalam pujian suci, dan seterusnya kepada saudari Dolly dan timnya yang akan membawa kita dalam pujian penyembahan pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari dan kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini karena atas pimpinan penyertaan kepada kita, dan terutama pada pagi ini kita ada kesempatan untuk menghadap meja penyembah suci Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan atau mengambil penyembah suci, saya pikir baik kita berdoa dulu. Tuhanlah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu pada kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai memimpin kami Tuhan sepanjang minggu sudah sampai hari ini. Dan pagi ini kami bersyukur, terima kasih karena kesempatan sekali lagi untuk kami bulan ini, untuk kami mengambil ataupun mengadakan perjamuan suci, di mana satu perintah yang telah Engkau perintahkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya. Ya Tuhan, sebelum kami mengambil, kami serah setiap kami tangan-Mu. Tuhan, jika ada hal yang tidak menyenangkan hati-Mu atau saudara kami, Tuhan, kami mohon pengampunan, kami mohon darah suci-Mu menyuci kami, supaya bila kami mengambil Tuhan, akan menjadi satu berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi pagi ini mari kita buka kitab kita yang diambil dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 26 hingga ayat ke-29, yang kata begini. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Saudara-saudari, dimana kita tahu, Yesus katakan, bila mengambil roti dan katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi katakan bahwa roti ini adalah digambarkan Allah sebagai satu tubuh Kristus. Dan katakan, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Dan begitu juga dia selepas itu dia mengambil air. Dan dia katakan, dan dia mengucap syukur dalam membagi kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya saudara-saudari, jadi pada pagi ini roti dan air digambarkan tubuh dan darah Kristus yang untuk kita. Jadi itu sebelum kita mengambilnya, mari kita berdoa untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kesempatan untuk kita dapat menghadap Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi ini, di mana Engkau telah memberi peluang untuk kami dapat mengadakan perjamuan suci, untuk kami mengingatkan pengorbanan-Mu yang lebih 2000 tahun yang dulu Tuhan. Dan kami syukur Tuhan, dan terima kasih Bapa sampai hari ini kami masih dapat mengingatnya Tuhan. Terima kasih atas roti dan air yang ada di tangan kami,
yang telah digambarkan sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih ini Tuhan. Sebelum kami makan dan minumnya, kami mohon agar Engkau menyucinya Tuhan, supaya bila kami makan dan minum Tuhan, supaya itu kekuatan dan kesehatan tubuh kami, terutamanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami menerima ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami doakan syukur atas semua ini. Amin. Tuhan Bapa kami surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dalam kami mengadakan perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Berkatilah semua yang telah mengambil dan juga yang tidak sempat mengambil pada pagi ini Tuhan. Kau berkati semua kami, supaya kami sentiasa mengingatkan pengorbanan, terutamanya bila kami mengadakan atau menerima perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Sekian saya serahkan untuk aktiviti seterusnya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau pada pagi ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia di dalam apapun keadaan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami serahkan hati kami, jiwa kami rindu Tuhan untuk menyatakan isi hati kami kepada Engkau. Dalam hari-hari yang lalu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat setia bagi kami. Haleluya Tuhan, tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita datang merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Dimanapun posisi kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, dan dimanapun kita berada, kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang senantiasa memberkati kita dan menyertai kita. Kita nyanyikan nyanyian ini sebagai nyanyian penyerahan kita untuk Tuhan kita pada pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 ajakan kita angkatkan tangan kita untuk Tuhan pada pagi ini. Kita katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Anak-anak, ibu-ibu dan juga bapak-bapak dimanapun kita berada, kita naikkan pujian haleluya kita untuk Tuhan pada pagi ini. Saya percaya Roh Kudus Tuhan turun atas kita, menjamah keluarga kita, menjamah pribadi kita pada pagi ini. Oh
Terima kasih Tuhan Yesus. Kata-kata indah, haleluya itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap pribadi kami. Dan pada pagi ini Bapak, kami sudah siap untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lambai-lambaikan tangan kita untuk keluarga kita, baik dimanapun kita berada. Haleluya. Dan di sini juga saya mengucapkan selamat Hari Bapa ataupun Happy Father's Day buat bapak-bapak yang ada dan juga buat suami yang tercinta. Happy Father's Day, Tuhan memberkati semua bapak-bapak dan juga suami yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita teruskan dengan pujian kita pada pagi ini. Kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, karena kita mempunyai Bapa yang luar biasa untuk kita pada pagi ini. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, haleluya, ya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, semua kami di dalam keluarga kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Bersama keluarga kami akan menyembah Engkau. Kami akan memuji Engkau. We are together again. Kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. We are together again. Just praise the Lord. We together
tangan kita untuk memuji Tuhan. Surround me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lead to me. We are together again, just praising the Lord. Hallelujah. We together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We together again, just praising the Lord. Wherever I go, I praise Him. Wherever I can, I praise Him for His love. Surround me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lead to me. Wherever I go, wherever I go, yes, I praise Him. Wherever I can, I praise Him for His love. Surround me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lead to me. For the name of Jesus lead to me. For the name of Jesus lead to me. God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to me. He took my sin, hallelujah. He took my sin, hallelujah. He took my sin, He's so good to me. Now I am free, hallelujah. Now I am free, hallelujah. Now I am free. He's so good to me. God is good. God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good. He's so good to me. He took my sin, hallelujah. He took my sin, hallelujah. He took my sin. He's so good to me. Now I am free, hallelujah. Now I am free, hallelujah. Now I am free. He's so good to me. Haleluya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Segala masalah kami, segala sakit penyakit ya Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesembuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memanggil kami. Walaupun Tuhan terkadang kami merasa Tuhan Yesus, kami tidak ada jalan yang terbuka dan tidak ada lagi waktu untuk kami dan terlambat sudah. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Engkau selalu pegang janji Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberi mukjizat bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita. Kita lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang telah
memberikan nyawa anaknya bagi kita, memberi kita kesembuhan, memberi kita kedamaian, memberi kita penghiburan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
Engkau mengerti Tuhan Yesus segala persoalan yang terjadi di dalam diri kami, di dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memperdulikan kami ya Tuhan Yesus. Dalam apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami tetap memfokuskan hati kami kepada Engkau. Di dalam keluarga kami khususnya Tuhan, Engkau menggunakan bapak-bapak yang ada, Engkau menggunakan suami yang ada Tuhan, untuk membawa kami, keluarga kami, mendirikan mezbah doa kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau sumber kekuatan, Engkau mempedulikan setiap apapun yang kami ada, Engkau mempedulikan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Engkau. Dan saya percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap keluarga kami yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita berikan kemuliaan hanyalah untuk Tuhan kita, Yesus kita, Bapa kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu di alam maya. Jadi selamat datang kepada semua jemaat, selamat menonton siaran kebaktian Arya Ahad yang telah kita lama adakan sepanjang musim PKP ini. Kita tidak tahu bilakah keadaan ini akan berakhir, tetapi jangan risau sebab Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh masa, tempat dan waktu. Jadi pada pagi ini saya telah diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Hari Bapa ataupun Father's Day. Berdasarkan sejarah bagaimana Hari Bapa ini bermula, ianya bermula di sebuah gereja di Amerika Serikat pada tahun 1909 yang pada masa itu adalah sambutan Hari Ibu. Pada masa itu ada seorang gadis bernama Sonora Louise McDowell. Semasa dia mendengar firman yang disampaikan, tiba-tiba dia teringat akan bapaknya, seorang bapak tunggal yang membesarkan mereka adik-beradik. Jadi kesan daripada itu, Sonora mula untuk menggiatkan usaha supaya Hari Bapa ini disambut di seluruh Amerika Serikat. Beliau mengadakan kampanye di beberapa tempat dan akhirnya pada tahun 1972 Hari Bapa telah diisytiharkan untuk diraihkan di seluruh Amerika Serikat. Dan mereka telah memilih Hari Bapa ini diadakan pada minggu ketiga bulan Jun. Jadi kita lihat hingga ke hari ini bahwa Hari Bapa telah disambut di seluruh dunia. Jadi kita patut berterima kasih ke atas Sonora atas usahanya untuk menghargai pengorbanan, menghargai jasa bapaknya pada masa itu. Jadi apabila kita bercakap tentang bapak, kalau kita lihat slide yang telah ditayangkan itu, bahwa banyak gambaran yang kita boleh gambarkan siapa bapak itu bagi pribadi kita. Bersyukurlah kalau kita
masih ada bapak yang masih hidup di dunia ini pada masa ini. Kami baru kehilangan seorang bapak, sebulan yang lepas, itu bapak mertua saya telah meninggal dunia. Jadi sambutan tahun ini mungkin tidak sama seperti tahun-tahun yang lepas. Tetapi walau bagaimanapun, dimanapun bapak kita berada, sama ada kita memiliki bapak ataupun tidak, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk tinggal bersama dengan saudara mara kita, dengan keluarga kita buat masa ini. Semasa menyiapkan firman Tuhan ini, saya mau coba mencari apakah figur bapak, siapakah bapak yang boleh kita contoh, boleh kita ambil sebagai contoh dari perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Kalau kita lihat Adam juga merupakan seorang bapak pada masa itu. Abraham sama juga, begitu juga dengan Yakub, dengan juga Raja Daud dan nabi-nabi yang lain yang memiliki keluarga. Sebagai seorang manusia, tidak ada seorang pun bapak yang dapat menggambarkan bapak yang sempurna apabila kita melihat dalam firman Tuhan. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat macam Adam. Seawal ceritanya dia melahirkan 2 orang anak lelaki, tapi akhirnya anak itu membunuh satu sama lain. Begitu juga dengan Abraham, mempunyai 2 orang anak, 2 orang istri, dan akhirnya dia terpaksa mengusir istrinya yaitu Hagar untuk pergi ke tempat lain sebab Sarah tidak dapat menerima kehadiran Hagar dalam keluarga mereka. Yakub, seorang bapak yang hebat, dan daripada Yakublah keturunan Israel wujud hingga ke hari ini, dan daripada keturunan Yakub juga maka wujudlah keturunan Raja Daud dan juga Tuhan Yesus. Daripada Yusuf pun juga mempunyai kelemahan. Raja Daud seorang raja yang sangat hebat, sentiasa menang dalam peperangan, tetapi dalam hal mendidik anak-anak berlaku konflik anak dia. Banyak yang beberapa orang anak dia telah memberontak untuk menuntut takhta dan coba untuk menggulingkan Daud zaman pemerintahannya. Jadi kita lihat secara di dunia ini belum ada bapak yang sempurna. Jadi bersyukurlah kita dengan siapapun bapak kita yang kita ada pada hari ini, ataupun bapak kita yang telah meninggal, kita harus bersyukur. Dia tidak sempurna, tetapi dia bapak yang hebat. Dia mampu untuk menyediakan, dia mampu untuk menjaga, dia mampu untuk memelihara. Dia sedaya upaya memenuhi segala keperluan untuk ahli keluarganya. Di perjanjian baru ada satu cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, itu pada Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32, itu tentang anak yang hilang. Di sini digambarkan bahwa bapak itu mempunyai kasih yang luar biasa. Kita tahu cerita ini, anak itu telah hilang, melarikan diri bersama dengan harta benda, dengan uang yang ada, tetapi akhirnya kembali kepada bapaknya. Si bapak berlari kepada anak itu dan memeluk anak itu dan mengaku dan menerimanya sebagai anak. Jadi dalam cerita ini digambarkan itulah keadaan bapak yang sempurna, yang sanggup menerima segala kelemahan, yang sanggup menerima segala kesilapan anak-anak yang dia miliki. Jadi pada hari ini saya membawa tema khotbah yaitu bapak yang sempurna. Dan teks yang saya ambil daripada Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13. Saya ulang, Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13. Kita baca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk belajar daripada firman-Mu sempena dengan sambutan Hari Bapa. Saya berdoa Tuhan untuk setiap bapak-bapak, untuk setiap keluarga, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, untuk setiap pribadi yang dapat mengikuti siaran firman Tuhan ini, siaran kebaktian ini, kami berdoa Tuhan, agar kasih-Mu dicurahkan pada setiap pribadi. Biarlah Tuhan setiap kami mengalami Engkau pada pagi ini. Biarlah Tuhan kami mengalami kasih Engkau pada pagi ini. Biarlah kami Tuhan mengalami pelukan Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, dan saya berdoa Tuhan agar firman yang disampaikan, Tuhan Engkau memberi kami hikmat, dan roh kebijaksanaan untuk memahami dan mengetahui dan menerima bahwa Engkau adalah Bapa yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa firman Tuhan ini dipilih daripada Matius 6 ayat 9 hingga 13, dan biasanya firman Tuhan ini adalah berkaitan dengan doa. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita memahami Yesus dan Bapa adalah satu, maksudnya pada saat Yesus berdoa, Yesus sebenarnya menyatakan dan menunjukkan siapa Bapa itu, apakah sifat Bapa yang ada pada yang ada pada Bapa di surga kepada kita pada hari ini. Yesus sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi dia mengajar muridnya, dikatakan berdoalah begini. Jadi apakah yang kita dapat pelajari daripada firman Tuhan ini? Yang pertama, daripada ayat 9, Bapa yang sempurna itu, yang pertama adalah Bapa yang tinggal di surga dan kudus. Kalau kita lihat di situ, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi Bapa yang sempurna itu, Allah yang kita percaya ini adalah Bapa yang sempurna, dia tinggal di surga dan dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang maha kudus. Jadi Bapa yang di surga itu mengasihi manusia yang tinggal di bumi. Kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bagi kita yang telah percaya, yang percaya pada Yesus, bahwa kita sebenarnya adalah warga negara surga yang tinggal di bumi ini. Jadi Bapa yang kita percaya dia tinggal di surga. Anak yang dia kasihi manusia itu tinggal di bumi. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12 juga, siapa yang mengaku dan percaya pada Yesus, dia diberi status sebagai anak Allah. Jadi inilah Bapa yang kita percaya. Dia seorang Bapa yang tinggal di surga dan dia adalah Bapa yang kudus. Bapa yang penuh dengan kasih sebab dia mampu mengasihi manusia yang berdosa. Bapa kudus ini mengasihi manusia yang berdosa. Jadi apabila kita memahami, melihat kepada firman Tuhan ini, ia bukan hanya saja mengajar bagaimana kita berdoa, tetapi ia mengajar untuk kita mengenal siapa Allah yang kita percaya itu. Allah yang kita percaya itu adalah Bapa kita. Sebab itu Yesus mengajar, Bapa kami di surga. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kudus. Jadi perkara yang kedua, yang diinginkan, yang kita boleh pelajari daripada firman Tuhan ini adalah kita lihat pada ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksud di bumi seperti di surga? Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa Bapa yang kita percaya ini, Allah yang kita sembah ini, dia mau supaya anaknya tinggal dalam lingkungan kekuasaan dia. Dia mau supaya anaknya, orang-orang percaya tinggal dalam hadirat dia.
Dia mau supaya anaknya tinggal di dalam dia. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar Yesus, di luar Allah, di luar Bapa yang kita percaya ini, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, Bapa yang kita percaya, Bapa yang sempurna itu inginkan keintiman, inginkan kedekatan. Jadi Allah ingin kita tinggal dalam hadiratnya. Sebab itu kita perlu ada persekutuan setiap hari. Sebab itulah Allah memberikan, saat kita percaya, Allah memberikan rohnya kepada kita. Dan melalui dengan adanya roh Allah yang tinggal dalam kita, kita dapat akses terus kepada Allah. Kita dapat memuji Allah. Dan roh itu, firman Tuhan mengatakan, membolehkan kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang kita percaya, Allah yang kita percaya, inginkan keintiman, inginkan kedekatan, inginkan persekutuan. Dia ingin supaya kita tinggal di dalam lingkungan pengaruh Dia. Supaya Dia dapat menjaga kita, supaya dapat memelihara kita. Firman Tuhan daripada Mazmur 62 pasal 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar Allah, kalau kita berada di luar lingkungan Allah, sudah pasti keadaan kita tidaklah setenang seperti kita berada dalam hadirat Tuhan. Raja Daud juga mengatakan, lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa indahnya berada dalam hadirat Allah pada musim ini, musim pandemik ini. Pergerakan kita sangat terhad dan kebanyakan masa kita boleh berada di rumah. Marilah kita semakin dekat kepada Allah, semakin menyiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Marilah kita semakin mendekat diri kepada Allah supaya kita dikuatkan walau apapun yang berlaku selepas ini, apapun keadaan dunia selepas ini, negara selepas ini. Kalau kita dekat dengan Allah, sudah pasti kita ada ketenangan. Sudah pasti Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi, daripada pada Matius 6 ayat 9 hingga 13 ini, apalagi sifat Bapa yang kita ketahui. Yang ketiga ialah Bapa yang menyediakan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat, kita baca, dikatakan di situ pada ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan, Allah yang memberikan, menyediakan segala sesuatu untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu namanya, salah satu nama Allah yang kita sebut adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau kita lihat dalam sejarah orang Israel keluar daripada Mesir, sepanjang 40 tahun mereka berada di padang gurun, makanan mereka disediakan oleh Allah. Mereka makan mana, mereka makan burung puyuh. Perjalanan mereka pada waktu siang dilindungi oleh tiang awan, dan pada waktu malam dilindungi oleh tiang api. Inilah Allah yang kita percaya pada hari ini, bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang tidak berubah, Dia adalah Bapa yang menyediakan. Walaupun sifatnya Allah itu menyediakan, tidak, tapi bukan maksudnya untuk kita tidak berusaha dalam hidup dan menunggu untuk berkat itu datang, untuk makanan itu datang, untuk uang itu datang, kepada tidak. Tapi Allah katakan bahwa saya menyediakan segala sesuatu untuk Anda. Kita harus berusaha dalam pekerjaan kita harus berusaha untuk mengembangkan ekonomi kita harus berusaha dalam keluarga kita untuk menampung, untuk membeli segala sesuatu yang kita perlukan. Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung mereka, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Allah bandingkan, Yesus berkata, tengok burung di langit.
Burung itu dapat makanan daripada Tuhan. Apatah lagi manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dia. Kalau kita lihat Kejadian, bahwa Allah menciptakan Taman Eden supaya manusia tinggal di situ, menguruskan Taman Eden itu, dan ada perhubungan yang terus dengan Tuhan. Tetapi oleh karena pemberontakan manusia oleh Adam dan Hawa pada masa itu, maka manusia itu dihantar ke bumi. Tujuan ialah supaya Allah ada hubungan yang dekat dengan Allah. Tetapi rancangan keselamatan Allah itu, rancangan kasih Allah itu tidak berhenti begitu sahaja. Walaupun manusia berdosa, sebab itulah Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, datang ke dunia ini supaya hubungan itu diperbaiki. Hubungan itu disambung semula dengan kasih. Dengan kasih. Yohanes 13 ayat 3 ayat 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu bukan hanya menyelamatkan, tapi Allah itu menyediakan. Saudara-saudari, apapun keadaan hidup kita pada hari ini, jangan khawatir, tapi bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, seintim hubungan dengan Allah. Perkara yang keempat yang kita pelajari daripada Matius 6 ayat 9 hingga 13 ini ialah Dia adalah Bapa yang mengampuni. Kalau kita baca firman Tuhan ini daripada ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia adalah Bapa yang mengampuni. Sebesar manapun kesilapan kita, dosa kita, kesalahan kita, Bapa itu tetap mengampuni kita. Bapa mengampuni anak-anaknya. Jadi kita juga sebagai anak, kita harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita, yang menyakitkan hati kita, yang tidak mempedulikan kita, yang bertindak tidak adil kepada kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kuasa pengampunan. Dosa setiap manusia diampuni. Pengampunan Tuhan pun begitu. Pengampunan Tuhan bukanlah lesen untuk kita melakukan dosa dengan sewenang-wenangnya. Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi, bahwa kita memiliki Allah yang sangat mengampuni. Kalau kita merasa sangat jauh daripada Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, marilah datang kembali kepada Tuhan. Tuhan itu akan seperti digambarkan dalam Lukas itu, tentang dalam cerita anak yang hilang itu. Allah itu akan berlari kepada kita dan memeluk kita, akan menerima kita. Dia akan memberikan kita jubah yang baru, dia akan memberi kita cincin yang baru, dia akan memberi kita sepatu yang baru. Datanglah kepada Tuhan. Bapak di dunia ini mungkin tidak seperti Bapak yang kita lihat dalam Matius pasal 6 ini. Karena Bapak fisikal kita, Bapak biologi kita banyak kelemahan. Tetapi kita harus menerima, sebab dari Dialah kita menjadi keturunan Dia. Jangan kita menolak keadaan Bapa dunia kita. Jangan kita asyik memikirkan kesilapan, kesalahan yang dilakukan dia. Tapi kita harus menerima Bapa kita seadanya. Saudara-saudari yang dikasihi, ingat Bapa yang kita percaya adalah Bapa yang mengampuni, Bapa yang mengasihi, Bapa yang sentiasa melihat, mengetahui keadaan hidup anaknya. Jadi perkara yang terakhir yang kita dapat pelajari daripada firman Tuhan ini ialah Dia adalah Bapa yang memelihara, Bapa yang menjaga. Ayat 13 kita baca, dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Bapa yang memelihara, yang tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan, yang akan melepaskan kita daripada segala yang jahat. Saya sangat tertarik dengan satu kesaksian seorang bekas yang telah percaya kepada Yesus di Indonesia. Mengapa? Salah satu sebab mengapa dia mula percaya kepada Yesus ialah dia kata setiap semasa dia berada di kepercayaan lama, dia berdoa, setiap kali dia keluar rumah dia harus berdoa untuk meminta perlindungan daripada Tuhan, minta jagaan supaya tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kemalangan dan sebagainya. Tetapi keadaan itu, doa itu seolah-olah tidak dijawab sebab pada saat itu dia mengalami kemalangan. Sedangkan dia tidak pernah tak pernah lupa untuk berdoa perlindungan daripada Tuhan. Jadi dari situ keraguan mulai timbul dan dia mulai untuk mencari siapakah Tuhan yang benar itu. Jadi ingat, kita yang memiliki Allah ini, kita yang percaya kepada Allah ini, kita yang menjadi anak Allah ini, ingat bahwa Allah itu sentiasa memelihara dan menjaga kita. Meskipun ada rintangan, ada pencobaan yang masuk dalam hidup kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Allah ingin mendidik kita. Allah ingin mengajar kita supaya kita lebih bersandar kepada Dia, lebih percaya kepada Dia. Pencobaan datang bukan maksudnya Allah tidak mengasihi kita. Pencobaan datang maksudnya Allah mengasihi kita, memproses hidup kita supaya iman kita meningkat dari satu tangga ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi Bapa yang kita percaya ini, Bapa yang sempurna ini, Bapa yang memelihara, Bapa yang menjaga. Mazmur 121 ayat 5 hingga 8 mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kalau kita baca dalam Mazmur 91 juga menyatakan bahwa Tuhan itu sentiasa menjaga dan memelihara kita. Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembala kita. Walaupun kita berada di lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi, Bapa yang kita percaya ini, Bapa yang kita sembah ini adalah Bapa yang memelihara, yang sentiasa menjaga. Allah punya CCTV tidak pernah berhenti. Baik itu dia katakan dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Jadi pengawasan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada anak-anaknya adalah 24 jam. 24 jam Tuhan melihat kita, memerhatikan kita. Sebab itulah roh Allah itu sangat penting, ditaruh dalam hidup manusia itu supaya daripada itu dia dapat merhatikan, dia dapat melihat, oh ini anak dia. Dia tahu apa yang anak dia lakukan. Dan Tuhan sentiasa melepaskan kita daripada segala kecelakaan. Kita telah melihat daripada firman Tuhan ini bahwa Bapa yang sempurna itu Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha kudus itu ialah Bapa yang tinggal di surga dan kudus. Yang kedua, Dia adalah Bapa yang mau akan kedekatan, hubungan. Sebab itulah kita digalakkan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya kita telah melakukannya. Oke, baik secara individu ataupun dalam keluarga. Allah ingin kedekatan. Yang ketiga, Allah itu adalah Bapa yang menyediakan segala keperluan dalam hidup kita. Yang keempat, bahwa Allah itu adalah Bapa yang mengampuni. Yang kelima, Dia adalah Bapa yang memelihara. Jadi kualiti ini adalah kualiti Bapa yang sempurna pada Allah ini masih ada pada hari ini. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ya, Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tapi kadang-kadang kita merasakan bahwa Allah itu macam tidak mengasihi kita. Bukan, Allah tetap mengasihi kita.
Yang kurang kasihnya adalah kita kepada Allah. Sebab itu kita merasa jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita merasa seolah-olah hidup kita ini dibiarkan Tuhan begitu saja. Sebab kasih kita kepada Tuhan itu semakin berkurangan. Kasih Allah kepada kita tak pernah berubah. Dia tetap setia, dia tetap kekal. Dia adalah Allah yang sangat mempedulikan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pada hari ini kita merayakan Hari Bapa. Jadi selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada di BM Bandar Serikit dan di luar sana. Oke. Tujuan adalah untuk menghargai kasih seorang bapak. Apapun cara sambutan kita berdoa untuk setiap bapak, untuk bakal bapak, supaya mereka ini akan terus menjadi imam. Mereka akan menjadi ketua keluarga, walaupun tidak sempurna. Dan kita sebagai ahli keluarga kita harus mendukung bapak-bapak yang ada dalam keluarga kita. Bagi saya, bapak saya bukanlah seorang yang sempurna. Tetapi yang satu yang saya lihat kepada bapak saya ialah dia adalah seorang yang sangat rajin bekerja. Semasa saya kecil, kami jarang untuk melihat dia berada di rumah untuk ikut orang pergi ke keramaian ataupun acara-acara yang ada di rumah panjang. Malah bapak saya tidak pernah hadir ke majelis yang diadakan di sekolah pada setiap hujung tahun untuk pencapaian di sekolah. Tetapi saya tahu bapak saya mengasihi saya, dia tidak berada pada masa itu sebab dia berada di tempat lain untuk bekerja, untuk mendapatkan sumber keuangan supaya ahli keluarga, kami sekeluarga, adik-beradik dapat secukupnya. Pada hari ini mungkin Anda mempunyai suami Anda juga tidak sempurna, dia adalah bapak kepada anak-anak yang ada dalam keluarga Anda. Jadi berdoalah untuk suami Anda, karena saya percaya masih ramai daripada kita yang merasakan bahwa Allah itu tidak mempedulikan keluarga kita karena suami kita tidak percaya pada Tuhan. Jangan risau, tetap berdoa, terus berdoa, tekun berdoa, sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Terima saja suami Anda apapun keadaannya, terima dia, sebab dia adalah suami yang telah kita pilih, yang telah Anda pilih dalam hidup Anda. Bagi anak-anak dalam keluarga, kita juga memiliki anak-anak yang tidak sempurna. Daripada 3 orang anak kami mempunyai 3 perangai yang berbeza. Saya tidak dapat belajar daripada bapak saya bagaimana menjadi seorang bapak. Tapi satu hal yang saya ingin beritahu ialah bahwa saya belajar menjadi bapak pada saat saya ada anak. Anak sulung lain perangai dia, anak nombor 2 lain perangainya, anak nombor 3 lain perangai dia. Dan di situ kita belajar untuk memahami anak itu dengan keadaan yang berbeza, dengan penerimaan yang berbeza. Barulah kita, apabila ada anak, barulah kita menjadi bapak. Dalam hal ketidaksempurnaan ini, saya merayu dan saya berdoa, saya berharap kepada supaya kita saling mengasihi antara satu sama lain. Saya percaya bahwa bapak-bapak yang ada di luar sana, yang berada di BM Bandar Serikit bukan inginkan hadiah yang mahal, bukan inginkan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka, tapi dia hanya ingin melihat anaknya hidup membesar dengan baik, memiliki secukupnya apa yang diperlukan mengikut tahap perkembangan umur. Jadi marilah kita dalam menyambut Hari Bapa ini kita saling mengasihi, kita saling mendorong antara satu sama lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah itu di dalam dia. Jadi Bapak yang kita percaya, Bapak yang kita miliki, Bapak yang kita sembah, Bapak yang sentiasa mendengar doa dan permohonan kita itu adalah Bapak yang sempurna. Dia adalah Bapak yang adalah kasih.
Dia adalah Allah yang kasih, yang penuh mengasihi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan sangat mengasihi kita. Keadaan yang berlaku pada musim ini, pada ketika ini, ada tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Sebab kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi selamat Hari Bapa, dan mari kita berdoa. Bagi kita yang berada di rumah, mungkin Anda berada dekat dengan Bapak, ataupun ada Bapak yang tidak ada di tempat Anda, di rumah Anda, kita boleh berdoa juga. Dan kalau ada Bapak yang ada nama, oke, ibu, anak-anak, kita boleh pergi kepada Bapak dan berdoa untuk Bapak pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami serahkan setiap bapak-bapak yang ada di BM Bandar Serike, datuk-datuk yang ada Tuhan, baik ada bersama kami pada saat ini dan di mana saja mereka berada. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan Bapak itu kepada kami. Dia adalah Bapak biologi kami, Bapak manusia kami, meskipun tidak sempurna Tuhan, tetapi kami menerima dia seadanya. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus memberkati Bapak kami, setiap Bapak-Bapak yang ada diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati Tuhan dengan kemurahan. Biar Tuhan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau ada bersama, dan kami percaya Tuhan, Bapak-bapak ini akan menjadi imam kepada keluarga dan urapan akan turun Tuhan dari kepala iman itu dan terus kepada generasi, kepada keluarga itu Tuhan. Di dalam nama Yesus saya lepaskan berkat untuk setiap keluarga. Tuhan beri kami hikmat, beri kami Bapak-bapak Tuhan kasih-Mu Tuhan untuk mengasihi istri kami, untuk mengasihi anak-anak kami Tuhan. Sebagaimana Engkau tetap setia mengasihi kami dengan seadanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengurusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BM Bandar Serike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Serike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless.
Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita terima. Kiranya firman Tuhan itu memberkati setiap kita agar kita terus melangkah dalam iman, terus melangkah dalam pimpinan Tuhan pada hari-hari seterusnya. Biarlah firman Tuhan itu terus berbicara kepada kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan dan sekaligus kita mengalami kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kita berdoa dan kita serahkan setiap kita untuk minggu seterusnya agar Tuhan terus memimpin kita kemana saja destinasi kita, apa saja yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Mari kita berdoa dan kita serahkan setiap kita ke tangan Tuhan. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima dan dengar. Kiranya Engkau Tuhan bantu kami untuk merenungi firman-Mu itu. Agar firman-Mu bertapak kokoh di dalam hati kami. Dan bukan saja kami telah mendengar firman-Mu, tapi kami akan melakukannya. Supaya hidup kami dilimpahi berkat-Mu. Supaya hidup orang sekeliling kami diberkati oleh kasih-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau ya Tuhan menyinarkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, langkah-langkah kami dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan kemuliaan-Mu dalam segala yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap anggota jemaat yang ada. Terima kasih karena setiap yang sakit itu Engkau menyembuhkan. Setiap yang berbeban berat itu Engkau angkatkan beban mereka itu. Setiap yang menghadapi apa juga belenggu cabaran, Engkau memberikan kekuatan untuk mengatasinya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Tuhan berkati semua.